Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Ya, tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya tuh mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa aja tergoda jadi fitnah. Jadi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan? Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya gak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madzhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena gak bisa dihindari wabena humain. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang gak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu, la tamuddanna ainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Camry, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya di sana, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan ainaika ila, kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu gak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang gak kuat, wih naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi kiai itu mengatur, sudahlah. Mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya. Potensi menjadikan Anda tidak syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai kiai. Jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah baik. Oke, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ba untuk pencerahan yang luar biasa. Kita masih punya waktu 28 menit. Kalau Gus Ba berkenan, apakah ada yang ingin bertanya? Singkat, padat, sebutkan nama. Sana dulu ya. Ya. 3 ya? 3 aja ya. 1, sini 2. 1 lagi dari Ahwat, ya Ibu ya, ya. Silakan, 1 dari sana ya. Ya, maju aja, maju. Mikrofonnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus Baha, nama saya Boyi, mungkin agak beda dengan pada umumnya. Saya bukan dari kalangan santri, tapi ketika mendengar ceramah Gus Baha pada awal-awal saya kuliah itu merasa kok kayak sebelumnya kenapa tidak masuk santri aja gitu. Karena ternyata toh yang diajarkan juga banyak dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya yang sama dari jalur berpikir dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika
Gus Baha menyampaikan tentang diroyah. Mungkin singkat saja Gus, apakah diroyah ini alat atau ilmu universal yang bisa digunakan ketika berdialog dengan orang-orang yang mengatakan itu kan kaidah kalian gitu, itu kan kaidahmu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa dipersamakan atau tidak bisa digeneralisir. Ya mungkin seperti itu Gus. Dan juga yang terakhir, kalau boleh saya izin bersalaman boleh Gus. Kesempatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kumpulkan dulu satu lagi, ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Taufik Satrio, biasa dipanggil Tosa. Ya. Ya. Singkatan. Baik, langsung saja mungkin untuk pertanyaannya. Di Yaumil Akhir nanti kan ada yang namanya Yaumil Mizan. Itu pertimbangan gitu kan. Nah itu bagaimana kalau timbangannya itu sama, artinya seimbang. Nah, apakah itu nanti akan berada di tengah-tengah antara surga dan neraka atau seperti apa? Kemudian yang kedua, itu terkait dengan perbuatan buruk ke orang lain. Ketika kita berbuat buruk ke orang lain itu kan kita istilahnya zalim kepada orang lain. Tapi di lain sisi, itu secara zahir kan seperti itu. Tapi di lain sisi, di akhirat itu kan, kalau secara pahala, kita itu membantu orang lain mendapatkan pahala. Jadi, seperti apa Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tosa, ya. Silakan Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazula Hasanah. Mau bertanya, apakah perbedaan NU sama Muhammadiyah? Tadi kan dijabarkan. Terus dalam sholat subuh itu kan ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak. Tolong jabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Gus, ini ada 3 penanya. Mas Boy tadi terkait dengan diroya, apakah ini universal, termasuk untuk yang non-muslim bahkan gitu kan. Kemudian yang kedua dari Mas Tosa, hisab yang seimbang Gus, kasusnya gimana ini. Yang kedua terkait dengan kalau berbuat buruk kan membuat pahala untuk yang bersangkutan itu. Seperti orang puasa dikasih minum gitu kan ya. Ya. Terus kemudian buasanah ini beda antara NU dan MU, kira-kira itu ya. Silakan Gus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya jawab, saya senang kalian semua senang dengan sesuatu yang taat itu. Banyak orang untuk senang nunggu maksiat dulu. Mungkin melihat perempuan yang tidak mahram, melihat sesuatu yang maksiat. Jadi ini spesial. Majelis ilmu tapi apa? Senang. Ini sesuai rencana Tuhan lah. Seorang itu senang dengan taat, senang dengan ilmu. Ini luar biasa, no? Luar biasa. Tadi pertanyaannya kalau diroya. Jadi Islam itu agama untuk logika objektif. Jadi diroya itu ya global, universal. Misalnya saya beri contoh Tuhan yang satu. Itu dulu, saya ulang lagi dulu itu ada imam namanya Imam Amudi. Itu pengajar matematika Mas Boy, pengajar matematika.